Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan kalian simak materi berikut ini. Nah, untuk pengertiannya sendiri, rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan itu sendiri terjadi proses aliran energi. Jadi seperti pada gambar ini ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ini adalah proses rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Nah, ketika kalian makan, kan mesti kalian itu akan memperoleh energi. Nah, di situ juga sama, ada aliran energi yang mulainya dari produsen ke konsumen primer, dari konsumen primer ke konsumen sekunder, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, lintasan konsumsi makanan seperti pada gambar ini itu tadi bisa disebut sebagai rantai makanan atau food chains. Nah, mulanya rantai makanan itu berasalnya itu dari organisme autotrof. Jadi autotrof itu adalah organisme yang memiliki peran sebagai produsen. Jadi dia yang bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Nah, kalau yang ini itu ada gambar jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu merupakan sekumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping ini, itu banyak sekali atau rantai makanan yang berkumpul menjadi satu. Jadi saya contohkan di sini ada yang namanya produsen ya. Ini produsen di sini yang berperan adalah padi. Nah, padi itu bisa dimakan sama beberapa organisme. Bukan hanya tikus, bukan hanya burung saja, kayak gitu ya. Jadi, dari panah ini, kemudian terus ini juga ada produsen yang lain. Ini tuh ada tumbuhan selain padi ya, itu juga produsen. Dia juga dimakan di sini. Nah, jadi di sini ditunjukkan ada banyak panah. Jadi kan kita nggak mungkin paten kalau rantai makanan di sawah gitu ya. Contohnya harus padi dimakan tikus, tikus dimakan ular kayak gitu tidak harus. Di situ banyak kejadian yang terjadi. Nah, itulah yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi kumpulan dari beberapa rantai makanan gitu. Nah, ini untuk piramida makanan. Kalian bisa melihat pada gambar sebelah kiri, kenapa piramida bentuknya ya. Karena di sini itu akan ditunjukkan bahwa pada area yang bawah itu tuh lebih besar daripada area yang ada di atasnya. Jadi semakin ke atas itu semakin mengecil. Makanya bentuk dia itu piramida. Nah, pada ekosistem jumlah produsen itu lebih besar daripada konsumennya. Ini kan produsen itu ada yang paling bawah. Kenapa produsen itu paling banyak atau jumlahnya itu lebih besar? Karena produsen ini sifatnya itu menyediakan makanan bagi konsumennya. Kan produsen tadi bahwa kalian ingat dia merupakan makhluk yang autotrof, bisa membuat makanannya sendiri. Nah, apabila dirinci lebih lanjut, jumlah produsen tadi kan lebih besar nih daripada konsumen satu. Daripada konsumen satu atau konsumen primer. Lalu konsumen satu atau konsumen primer itu lebih besar daripada konsumen yang kedua, yaitu lebih besar dari konsumen sekunder. Terus konsumen kedua atau konsumen sekunder itu lebih besar daripada konsumen yang ketiga atau konsumen puncak. Begitu dan seterusnya. Jadi semakin ke atas itu semakin kecil. Jadi area wilasan luasannya itu semakin kecil, jumlahnya juga semakin kecil, maka energinya juga semakin
kecil. Makanya kenapa bentuknya itu piramida gitu ya. Ini untuk gambar rantai makanan juga ya di sini. Nah, di sini juga ditekankan bahwa dalam suatu rantai makanan itu terjadi peristiwa makan dan dimakan antara produsen dan konsumen. Coba kalian perhatikan lagi pada gambar rantai makanan di samping. Nah, ketika herbivora itu memakan produsen, itu terjadi perpindahan materi kimia. Maksudnya di sini perpindahan materi kimia itu bisa berupa perpindahan aliran energi juga. Jadi herbivora itu tadi kan konsumen yang memakan tumbuhan. Jadi herbivora itu posisinya sebagai konsumen pertama di sini ya. Nah, itu dia kan nanti memakan produsen atau tumbuhan yang berklorofil yang bisa melakukan fotosintesis. Nah, ketika nanti herbivora itu memakan produsen, itu berarti ada aliran energi dari produsen masuk ke konsumen satu. Kemudian dari konsumen satu masuk ke konsumen dua. Jadi karnivora, konsumen yang kedua ya, itu kan dia memakan konsumen satu atau herbivora kan. Nah, di situ terjadi proses aliran energi atau materi kimia dan seterusnya gitu. Nah, kalau sudah nanti kan konsumen itu bisa mati ya. Kalau mereka mati itu lalu dibusukkan. Nah, ini adalah proses pembusukan. Siapa sih yang membusukkan? Yang berperan sebagai proses pembusukan dalam rantai makanan itu ada dua, yaitu jamur sama bakteri. Nah, nanti ketika sudah dibusukkan, maka senyawa-senyawa organik yang dihasilkan pada proses pembusukan itu bisa terurai lagi ke dalam tanah atau ke atmosfer. Dan nanti nih dia bisa menjadi unsur hara. Kalau sudah menjadi unsur hara itu nanti bahannya bisa digunakan untuk bahan-bahan proses fotosintesis. Jadi prosesnya itu bersiklus ya. Jadi dari produsen membuat makanan itu kan didapatkannya dari bahan-bahan yang sudah diuraikan oleh pengurai. Begitu. Terus selanjutnya di sini ada berapakah energi yang mengalir ketika pada proses rantai makanan. Nah, di sini ditekankan bahwa tidak semua energi itu berpindah dari trofik satu ke trofik berikutnya. Trofik itu maksudnya tingkatan ya. Jadi kalau waktu digambar piramida tadi, ini ya, itu kan ada kayak gini. Saya contohkannya, di bawah sendiri itu kan di sini ada produsen. Nah, ini kan konsumen. Berarti produsen itu menempati trofik yang paling bawah atau trofik pertama. Yang konsumen di sini adalah trofik kedua dan seterusnya. Jadi trofik itu adalah istilah dari tingkatan. Nah, saat energi itu yang mengalir, tadi kan pada rantai makanan ada aliran energi ya. Energi yang mengalir itu tidak semua energi itu dipakai. Jadi kalau produsen, ini ya, produsen kan dia punya 1000 kilokalori. Nah, ketika dipakai sama konsumen primer itu tidak semuanya, tidak 1000 dipakai semua, tapi dia mengambilnya itu ke sini itu hanya 10%. Nih, hanya 10% saja. Nah, 10%-nya dari 10.000 itu berapa? Kan 1.000 gitu ya. Lah terus yang 9.000 kemana? Berarti kan yang 90%-nya ya. Nah, itu digunakan oleh organisme itu sendiri untuk melakukan aktivitas. Jadi yang 9.000 dipakai sama produsen, lalu yang 1.000 dikasihkan ke konsumen primer gitu. Lalu dari konsumen primer dia masuk ke konsumen sekunder, itu juga diambil 10%-nya. 10%-nya dari 1.000 itu berapa? 100 kan. Makanya di sini konsumen yang kedua mendapatkan 100 kilokalori. Yang 90
Maaf, yang 900 itu berarti dipakai sama konsumen primer. Lalu masuk lagi ke konsumen yang tersier. Di sini juga 10%-nya dari 100. Jadi, konsumen tersier itu mendapatkan 10 kilokalori. Yang 90 itu dipakai sama konsumen sekunder itu sendiri gitu ya. Jadi, tidak semuanya dipakai gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai piramida rantai makanan sama jaring-jaring makanan ya. Sekian, semoga penjelasan ini membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.